Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan TKA. Mari kita bahas tryout dari TKA Dikpora Bantul yang kedua, paket 1 dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20, lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, langsung saja untuk soal nomor 11, robot bawah air ROV. Ini kalimat teks-teksnya silahkan boleh dibaca ya. Jadi di sini ada informasi bahwa tekanan permukaan pada saat di permukaan laut, robot sudah menerima tekanan atmosfer sebesar 100 kPa. Laju tekanan air setiap robot turun sejauh 1 meter, tekanan air bertambah sebesar 10 kPa. Batas ketahanan alat komponen robot hanya mampu menahan tekanan total maksimal sebesar 3100 kPa. Mana pernyataan yang benar? Tekanan total yang masih dapat diterima robot pada kedalaman H, jadi hanya per meter itu kita misalkan H, dimodelkan dengan 10H ditambah 100 kurang dari 3100. Apakah pernyataan ini benar? Benar. Dari mana? Karena dari yang pertama, setiap tekanan itu naik, jika misal robotnya turun sejauh 1 meter, jadi di sini dimisalkan H, itu adalah 10 kPa. Jadi kita kalikan 10 dengan H, misalnya 2 meter ya jadi 10 kali 2, kalau 3 meter ya 10 kali 3, dan seterusnya, dan ditambah 100 kPa. Jadinya gini rumus umumnya, 10H ditambah dengan modal dari awal itu sudah ada tekanan ya, di permukaan itu sudah ada tekanan 100 kPa. Jadi ditambah 100, ini ketahanannya itu adalah maksimal sebesar 3100. Jadi maksimal itu kurang dari sama dengan 3100. Jadi pernyataan yang pertama itu adalah benar. Pada kedalaman 300 meter, robot masih beroperasi dalam batas aman. Kita punya rumus 10H ditambah 300. Itu kalau misalkan kita masukkan H-nya itu adalah 300 meter, jadi 10 dikali 300 ditambah 100 sama dengan 10 kali 300 3000, 3000 tambah 100 3100. Pas sekali dengan batas maksimal yang 3100 itu. Jadi pernyataan 1 masih dalam batas normal, batas aman ya. Batas kedalaman aman untuk robot tersebut adalah 310 meter di bawah permukaan laut. Ini pernyataan salah. Karena apa? Ini kita sudah tahu batasannya itu 300 meter dan dapatnya itu 3100 pas maksimal sekali. Kalau dimasukkan hanya itu adalah 300. Kalau dimasukkan lagi lebih banyak 310, maka lebih banyak lagi jadinya 3200. Silahkan dihitung sendiri ya dengan langkah yang sama. Setiap robot turun 2 meter, tekanan yang diterima bertambah sebesar 20 kPa. Nah, ini bisa kita kerjakan melalui perbandingan juga. Kalau 1 meter itu bertambah 10 kPa, maka kalau misalnya 2 meter, maka ini 2 meter, 1 biar jadi 2 kan dikali 2, maka semakin dalam, maka semakin besar juga ini ya, tekanannya ya. Jadi perbandingan senilai termasuknya 10 dikali 2 itu adalah 20. Jadi pernyataan 4 juga bernilai benar. Jadi jawaban untuk soal nomor 11 adalah 1, 2, dan 4. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Perhatikan gambar nota pembayaran yang dimiliki Ibu Santika berikut. Mama Laundry. Ini ada 2 kwitansi atau 2 nota ya. Kalau cuci 5 kg, setrika 2 kg itu biayanya atau bayarnya 31.000. Kalau misal cucinya 2 kg,
dan setrikanya 3 kg, maka bayarnya adalah 19.000. Jika ibu mempunyai uang 5.000, maka ibu hanya dapat mencuci pakaian 1 kg saja. Kita coba cari kalau misalnya setrika atau cuci itu per kilogramnya berapa. Jadi di sini kita punya persamaan. Misalnya cuci itu C, setrika itu D gitu aja ya. Ini misal C, ini misal atau X gitu ya, nggak apa-apa. Setrika Y, ini juga sama X, Y. Maka persamaan yang pertama itu adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000. Dan persamaan yang kedua 2X ditambah 3Y, 2X ditambah 3Y itu sama dengan 19.000. Nah, ini persamaan linier dua variabel ya. Kita coba samakan untuk yang atas ini boleh dikali 2, yang bawah dikali 5, atau yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2 untuk menyamakan Y-nya. Kalau yang tadi menyamakan X-nya. Atas kali 2, yang bawah dikali 5 semua ya. Kita kalikan ini dikali 3 aja ya, yang bawah dikali 2. Jadi menyamakan Y. Sehingga bentuknya menjadi 5 kali 3 15X untuk yang atas, ditambah 2 kali 3 6Y, 6Y sama dengan 31 kali 3 93. Lalu yang bawah dikali 2, 2 kali 2 4X, 3 kali 2 6Y sama dengan 19 kali 2 itu adalah 38. Lalu di sini bisa kita eliminasi atau dikurangi. 6 kurangi 6Y itu habis, 15 kurangi 4 itu adalah 11X. Sama dengan 13 dikurangi 8 itu 5, 0, 0, 0, 5. Tadi dipinjam jadi 8, 8 kurangi 5, 8 kurangi 3 adalah 5. 55.000 dibagi 11 adalah 5.000. Jadi 1 kilonya mencuci adalah 5.000. Kalau setrika, maka kita masukkan ke persamaan 2 saja. Jadinya gini. 2 dikali 5.000, persamaan 2 yang ini ya. 2 kali 5.000 ditambah 3Y sama dengan 19.000. Sama dengan 19.000. Lalu 2 kali 5.000 10.000 ditambah 3Y sama dengan 19.000. Maka kita dapat 3Y itu sama dengan 19 kurangi 10 jadi 9.000. Jadi harga setrika 1 kilogramnya adalah 9.000 dibagi 3 adalah 3.000. Harga setrika 3.000, cuci 1 kilogram 5.000. Jika ibu mempunyai uang 5.000, maka ibu hanya dapat mencuci pakaian 1 kilogram saja. Nah, betul ya. Karena 1 kilogram cuci adalah 5.000. Kalau misalnya ditambah setrika nggak cukup masing-masing 1 kilo gitu. Jadi 5.000 tambah 3.000 harusnya 8.000 ya. Jika ibu mempunyai uang 6.000, maka cukup untuk membayar ongkos setrika 2 kilogram pakaian. Nah, setrika itu kan 3.000, maka 2 kali 3.000 itu sama dengan 6.000, betul ya. Nah, jadi hanya untuk setrika saja 6.000-nya. Jika ibu membayar biaya cuci dan setrika pakaian masing-masing seberat 10 kilo dengan selembar uang 100.000, maka ibu akan mendapat kembalian 25.000. Nah, kita coba 10 kilogram ya. Jadi 10 dikali 5.000 untuk yang cuci hasilnya adalah 50.000. Ini cuci. Kalau yang setrika itu adalah 10 dikali 3.000. Hasilnya adalah 30.000. Jadi total biayanya itu adalah 8.000.
Kalau jika ibu itu membayar dengan uang selembar 100 ribuan, maka kembaliannya berapa? Jadi kembalian itu adalah 100 kita kurangi 80.000 sama dengan 20.000. Nah, jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. Harusnya 20.000 bukan 25.000 ya. Oke, itu dia pembahasan soal nomor 12. Mari kita lanjut pembahasan soal 13. Perhatikan diagram panah dari fungsi fx berikut. Berdasarkan diagram tersebut, pilihlah pernyataan dengan jawaban yang benar. Rumus fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah fx sama dengan min 3x tambah 5. Ini sebetulnya bisa kamu coba ya, dimasukkan 0, x-nya diganti 0, maka nilainya apakah 5? Nanti kalau misalnya iya, coba yang satunya lagi. Ini kalau x-nya 4, apakah min 7 gitu ya. Atau dengan cara disusun ke bawah, untuk nilai x dan fx-nya itu ada angkanya. A ini kan x, B-nya ini adalah fx, hasil dari pemetaannya. Jadi yang ada nilainya adalah 4, 7, 0, sama 5. Jadi bisa kita susun 4 min 7, 0, temannya 5. Setelah itu kita kurangi ke bawah, 4 kurangi 0 adalah 4, min 7 dikurangi 5 adalah min 12. Lalu kita kali silang. Nah, 4 kali 5, 20, 0 kali min 7 adalah 0, 20 kurangi 0 adalah 20. Jadi turun ke bawah plus 20 ya. Nah, setelah itu namanya dari fungsi adalah fx-nya. Maka di sini space kosong ini kita isi fx sama dengan min 12 kita tambahkan x ditambah 20. Lalu karena ada 4 fx padahal kita mau cari fx saja, maka semuanya kita bagi dengan 4. Jadinya adalah fx sama dengan min 12 dibagi 4 adalah min 3x, 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, jadi pernyataan 1 bernilai benar. M merupakan bilangan ganjil. M itu kan x. Hasilnya fx adalah min 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita dapatkan. Fx sama dengan min 3x ditambah 5. M itu nanti dapatnya min 1 ya. Ini fx, yang ini x-nya. Jadi x-nya kita ganti m. Jadi fm sama dengan min 3m ditambah 5. Fm itu adalah min 1. Jadi di sini min 1 sama dengan min 3m ditambah 5. Plus 5 pindah jadi min 5. Min 1 min 5 kan jadi min 6 sama dengan min 3m. Jadi m-nya adalah min 6 dibagi min 3. Hasilnya 2. M-nya 2. Ganjil, berarti pernyataannya salah. N merupakan bilangan positif. N adalah bilangan positif. Kita coba. X-nya min 2, fx-nya adalah n. Jadi kita masukkan fx sama dengan min 3x tambah 5. X-nya min 2 ya. Jadi f min 2 itu sama dengan min 3 kali min 2 ditambah 5. F min 2 itu kan n. Jadi n sama dengan min 3 kali min 2 adalah 6. 6 tambah 5 yaitu 11. Nah, 11 itu kan positif. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Nilai M ditambah N, 5M ditambah N adalah min 10. Kita coba. 5M, M-nya itu adalah 2. Ditambah N-nya itu adalah 11. Jadi 10 ditambah 11 sama dengan 21. Jadi pernyataan 4 salah ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah 1 dan 3. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tersaji gambar belah ketupat.
Ini belah ketupatnya yang ditanyakan adalah luas bangun ABCD. Belah ketupatnya luasnya berapa gitu. Tapi dalam panjangnya itu diketahui aljabar ini. Ini panjangnya 5x kurangi 2. Kalau luas ABCD ini kan belah ketupat. Jadi bentuknya adalah rumusnya dari luas belah ketupat itu adalah setengah kali D1 kali D2. D1 kali D2. Diagonal satunya berapa? Misal yang ini diagonal 1, X tambah 5X kurangi 2 ditambah 5X tambah 2. Maaf. Kurangi ya. 5X kurangi 2 ditambah 5X kurangi 2. Hasilnya adalah dari kiri ke kanan panjangnya 5X tambah 5X 10X min 2 tambah min 2 adalah min 4. Jadi panjangnya itu adalah 10X dikurangi 2. Jadi setengah kali D1 nya adalah 10X dikurangi 4 dikali diagonal 2 nya ini kan sama panjangnya. Jadi 10X dikurangi 4 juga. Karena ada setengah, jadi ini salah satunya kita bagi 2, cukup salah satu aja. Tapi semuanya 10 dan min 2 ya. Jadi 10X min 4 kita bagi dengan 2. Satunya nggak usah. 10X dikurangi 4. Ini dibagi semua, 10 dibagi 2, 5. Min 4 dibagi 2, min 2. Min 5X min 2 dikali 10X min 4. Ya, kita kalikan pelangi. 5X dikali 10X, 50X kuadrat. 5 kali min 2, min 4. 5X kali min 4 adalah min 20X. Min 2 kali 10 adalah min 20X. Min 2 kali min 4 adalah plus 8. Disederhanakan menjadi 50X kuadrat. Min 20 jadi min 40X ditambah 8. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 adalah C. Oke. Dilanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Soal kesebangunan. Diketahui lahan baru EFGH sebangun dengan keseluruhan lahan ABCD. Berdasarkan informasi di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Panjang lahan baru EF adalah 15 meter. EF yang ini. Nah, ini kita sebut EF ya. EF itu kan perbandingan temannya adalah 21. Jadi dengan cara konsep itu kesebangunannya, EF itu kan perbandingannya sama DC. Jadi EF berbanding DC atau langsung 21 ya, sama dengan balik lagi ke persegi yang kecil, persegi panjang yang kecil, EFGH. Lebarnya itu adalah FG atau langsung saja di sini dapatnya berapa ya? 14 meter dikurangi 4, 10 meter. 10 meter dikurangi 4 jadi 6 meter. Yang ini 6 meter ya. Lebarnya adalah 6 meter. Ini 6 meter. Kemudian berarti kita lanjutkan 6 per 14 untuk yang BC. Balik lagi ke persegi panjang yang besar ABC. Itu lebarnya adalah 14. Ini bisa kita bagi bawah sama bawah. Masing-masing dibagi. Oh, nggak bisa ya. Dibagi 2 atas sama bawah ya. 6 dibagi 2 adalah 3, 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, di sini 21 dibagi 7 bisa bawah sama bawah, tapi dia harus menyeberang gitu ya. Atau gini aja deh, pembagian pindah ruas kan jadi perkalian. Jadi EF itu sama dengan 3 per 7 dikalikan 21. 21 dibagi 7 adalah 3. Jadi EF-nya adalah 9. Nah, pernyataan yang pertama bernilai salah. Luas lahan baru adalah 54 cm. Nah, 54. Karena EF, lahan yang baru kan yang EFG. EFGH nih ya. Jadi
Yang ini 9 meter, lebarnya 6 meter. Jadi 9 dikali 6 sama dengan 54 meter persegi. Nah, pernyataan yang kedua bernilai benar. Jika akan dipasang pagar mengelilingi lahan baru, panjang pagar yang dibutuhkan adalah 30 meter. Nah, ini kita coba hitung kelilingnya. Keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar, atau kamu tambahkan manual aja 9 tambah 6 tambah 9 tambah 6 gitu ya. Sama dengan 2 kali P, panjangnya adalah 9 tambah lebarnya adalah 6, 2 kali 15 dan hasilnya adalah 30. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Jadi jawabannya adalah salah benar-benar. Nomor 16. Perhatikan desain rumah sampah botol plastik berikut. Keseluruhan bagian atap dibuat menggunakan bahan seng. Luas minimal seng yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, ini ada segitiga. Atapnya segitiga ada 2, sebelah depan sama belakang ya. Depan sama belakang. Jadinya luasnya itu adalah 2 kali luas segitiga setengah kali alasnya 60 kali lebarnya, lebar, alas kali tinggi ya, tingginya 40. 2 bagi 2 1, jadi 60 kali 40 adalah 6 kali 4 24 tambah nolnya 2, 2400. Ini yang bagian kiri sama kanan ya. Jadi luas yang pertama, ini yang pertama. Luas yang kedua adalah atapnya, ada kiri sama kanan. Jadi luas yang kedua ada 2 juga. Kita kalikan 2 kali ini lebarnya belum diketahui, maka kita cari tahu tingginya 10, ini ada segitiga siku-siku. Nah, ini separohnya dari 60 adalah 30. 30, 40, maka yang dengan triple Pythagoras kita peroleh 50. Sehingga untuk yang atapnya 2 kali 50 kali 100, 1 meter kan 100 cm. Sama dengan 5 kali 2, 50 kali 2, jadi 1000 tambah 100, 50 kali 2 100 ya, 100 kali 100 jadi 10.000. Lalu setelah itu kita tambahkan saja 10.000 ditambah 2.400, jadi 12.400. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan informasi di atas, tentukan benar atau salah. Untuk menyelesaikan soal ini, kamu cukup, kalau misalnya tidak sama besar, maka kalau dijumlahkan itu adalah 100, 180. Itu adalah hubungan-hubungan antar sudut yang dibentuk oleh garis sejajar yang dipotong sebuah garis ya. Jadi untuk sudut S ini sama dengan yang di sini. Jadi bisa kita pindahkan. S itu adalah 180 dikurangi 135. Ini sama ini. Atau ini sama ini kan, S sama 135 kan saling dalam sepihak. Jadi kalau dijumlahkan 180. S ditambah 135 itu adalah 180. Jadi S-nya adalah 180 dikurangi 135. Nah, hasilnya adalah 10 kurangi 5, 5, 7 kurangi 3, 4. Jadi 45 derajat. Jawaban atau pernyataan yang pertama bernilai benar ya. Gabungan sudut S dan sudut T merupakan sudut tumpul. Yang T kita cari tahu dari sini itu sudutnya adalah ini ya. Ini ada sudut 90 derajat, sama yang ini itu adalah 90 derajat juga karena ada keterangan siku-siku. Dan mereka adalah sudut yang saling sehadap di mana nilainya sama. Ini 90 derajat ya. Dan S itu kan 45 derajat. Maka untuk sudut T itu adalah 45 derajat juga. Kok bisa diperoleh dari kalau misal S ditambah 90 ditambah T itu adalah 180 kan berpelurus. Jadi
45 ditambah 90 ditambah T itu adalah 180 karena berpelurus. Ini ditambahkan atau T langsung 18 kurangi 90 kurangi 45 itu adalah T sama dengan 190 kurangi 90 kan 90 kurangi 45 ya 445. Gabungan sudut S dan sudut T merupakan sudut tumpul. 45 tambah 45 45 ditambah 45 itu kan sama dengan 90 derajat. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Bukan tumpul tapi siku yang benar. Selisih besar sudut S dan T adalah 0 derajat. Nah, kita coba. Kalau yang tadi itu gabungan atau ditambah. Kalau yang ini selisih berarti dikurangi. 45 kurangi 45 jelas 0. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 18. Diberikan barisan bilangan kelipatan 3 di antara 100 dan 200. Berdasarkan keterangan tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Barisan tersebut memiliki bedanya 3. Yang namanya kelipatan 3 itu kan kelipatan 1 dari 3. Kelipatan 3 dari 1 adalah 3. Kelipatan 2 dari 3 adalah 6, ya kan? Kemudian 6, 9, 12, ya kan? 15 dan seterusnya. Ini kan sama saja bilangan yang disebut aritmetika. Jadi pakainya adalah beda. Di mana selisihnya adalah atau barisan itu bedanya adalah 3. Jadi pernyataan yang pertama bernilai benar. Barisan tersebut memiliki suku terbesar adalah 198. Nah, ini sama saja kita cari angka yang kurang dari 200 yang bisa dibagi 3. Kalau 200 dibagi 3 kan nggak bisa. Maka kita cari kalau 199 bisa tidak? Tidak bisa dibagi 3. Kalau 198, nah ini bisa. Ciri-cirinya apa yang bisa dibagi 3 itu? Yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah angka tersebut bisa dibagi 3. Contohnya gini. 1 tambah 9 ditambah 8. 1 tambah 9, 10 tambah 8 itu kan 18. Atau 1 tambah 8, atau jadi 1 tambah 8 juga, itu sama dengan 9. Nah, 9 kan bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah hasil penjumlahan angka-angkanya yang menyusun itu bisa dibagi 3. Itu adalah kelipatan 3. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Banyak suku pada barisan tersebut adalah 32. Nah, ini cara mencarinya gimana? Kita anggap saja suku yang paling besar itu adalah UN atau 198. Ini UN-nya. Sedangkan A atau suku awalnya adalah bilangan yang lebih dari 100 yang bisa dibagi 3. Ingat tadi. Yang bisa dibagi 3 itu adalah jumlahnya dari angka-angka yang membentuk adalah bisa dibagi 3. 1 ini kan nggak bisa dibagi 3. Biar bisa dibagi 3, maka kita tambahkan 2 di belakangnya ini. Kalau ditambahkan 1 aja, maka 1 tambah 1 kan 2. 2 nggak bisa dibagi 3. Jadi ini yang bisa dibagi 3 adalah 102. Ini kita sebut suku awalnya atau A. Kita hitung rumus untuk menentukan banyaknya suku ya. Jadi UN, barisan aritmetika rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya itu adalah 198. 198 sama dengan A suku awalnya 102 ditambah N-nya kita nggak tahu dikurangi 1 kali bedanya adalah 3. Kali dulu 3-nya jadi 102 pindah ke kiri. Jadi pengurangan ya. 198 dikurangi 102 sama dengan N kali 3, 3N. 1 kali 3 adalah min 3. 198 dikurangi 102 itu adalah
sama dengan 3N dikurangi 3. Min 3 pindah ruas jadi penjumlahan. Jadi 96 ditambah 3 sama dengan 3N. Jadi 99 sama dengan 3N. Jadi N-nya adalah 99 dibagi 3, yaitu 33. Jadi pernyataan yang ketiga salah, harusnya 33 ya. Rumus untuk suku ke N. Jadi UN itu adalah 102 ditambah N dikurangi 1 kali bedanya 3. 102 ditambah 3N dikurangi 3. Atau 3N, ini geser ke kiri sendiri, 102 dikurangi 3 kan 99. Tambah 99. Jadi pernyataan yang keempat juga salah. Harusnya ini ya, 3N ditambah 99. Nah, itu dia pembahasan untuk soal nomor 19. Tadi 18 ya. Oh, lah ini untuk soal nomor 19. Coret-coretannya malah di ini. Oke, mungkin nanti kita pindah aja. Untuk soal nomor 19 ya, lanjut ya. UMKM memproduksi tas ramah lingkungan pada bulan pertama. Ini saya tandai bahwa pembahasan soal yang nomor 19 ini ya. Yang ini pembahasan soal nomor 18. Untuk yang soal nomor 19 saya tuliskan di sebelah kanannya ini. Warnanya biru. UMKM memproduksi tas ramah lingkungan pada bulan pertama. UMKM tersebut mendapat pesanan sebanyak 50 tas. Bulan kedua 60 tas dan secara konsisten bertambah 10 tas dari bulan sebelumnya. Total jumlah pesanan tas UMKM tersebut selama 1 tahun pertama adalah berapa? Ini bisa kita pakainya adalah rumus deret aritmetika. Deret aritmetika itu adalah SN sama dengan, ini ada keterangan total jumlah ya. Jadi pakainya deret. SN itu sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan bedanya. A-nya, suku awalnya itu adalah 50 tas. Lalu bedanya itu adalah 10. Kita masukkan saja kalau misalnya ini N-nya berarti kan 1 tahun pertama kan 12. Jadi N-nya adalah 12. Jadi S12 sama dengan 12 dibagi 2 dikali 2 kali 50 ditambah N-nya 12 dikurangi 1 kali bedanya 10. 12 bagi 2 6. Jadi sama dengan 6 dikali 100 ditambah 11 kali 10 110 sama dengan 6 kali 210. 210 kali 6 0. 1 kali 6 6. 6 kali 2 12. 12 60. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 19. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 20. Batik tumpal adalah salah satu dan seterusnya, itu ada teks. Bisa kita baca juga ya. Tapi lumayan memakan waktu juga. Langsung saja ini untuk pertanyaannya, manakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai berdasarkan informasi tersebut. Pilihlah pernyataan dengan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Bangunan 2 dihasilkan dengan cara mentranslasikan bangunan 1 sejauh min 6 min 10. Bangunan 2 diperoleh dari bangunan 1. Ini dapat dari sini. Nah, kita bisa lihat dari mana? Ini kan ada titik nih. Titik paling pojoknya itu adalah 4,0. Bisa jadi min 2, min 10. Dapatnya dari mana? Jadi caranya seperti ini ya. 4,0 bisa menjadi, ini translasinya berapa? Bisa menjadi min 2, min 10. Ini kita kurangi saja sebetulnya ya. Yang kalau misalnya ini kan ditambahkan. Nah, ditambahkan. Misalnya ini A, yang ini B,
maka nilai dari min 2 dapat dari mana? 4 ditambah A sama dengan min 2. 4 ditambah A sama dengan min 2. Nah, berarti A-nya kan min 2 dikurangi 4 atau min 6. Kalau yang B, 0 ditambah B sama dengan min 10. Nah, 0 ditambah B itu sama dengan min 10. Maka B-nya kan min 10, ya nggak? Jadi translasinya betul adalah min 6 dan min 10. Pernyataan 1 benar. Di translasinya adalah min 6 sama min 10. Min 6-nya untuk X, min 10-nya untuk Y. Koordinat titik P min 6, min 10. Y mana nih? Koordinat titik P, oh yang ini. Ini kan diperoleh dari titik 0,0. 0,0 menjadi min 6, min 10 ya. Jadi 0,0 ditranslasikan 6 min 6 sama min 10 itu adalah 0 tambah min 6 min 6, 0 tambah min 10 ya min 10. Jadi jawaban untuk yang pernyataan kedua bernilai benar. Koordinat titik Q itu ini diperoleh dari 4,1 ya. Kita rubah coba 4,1 ditranslasikan min 6 min 10, 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 adalah min 2. 1 dikurangi min 10 adalah min 9. Jadi min 2, min 9. Oh, benar juga. Oke, yang terakhir koordinat titik R adalah 2,11. R-nya paling puncak sendiri. Nah, ini kebalikannya. Titik, koma, titik. Ditranslasikan min 6, min 10. Hasilnya itu akan min 4, min 1. Min 4, min 1. Ini kebalikannya ya. Jadi min 4 kamu kurangi min 6. Kalau ke kanan ditambah ya. Kalau ke kiri dikurangi. Jadi min 4 dikurangi min 6 itu hasilnya kan jadi plus nih. Min 4 kurangi min 6. Min 4 dikurangi min 6. Ini kan jadi plus ya. Sama dengan min 4 tambah 6 sama dengan 2 ya kan. Jadi yang X-nya itu adalah 2. Nah, sedangkan yang ini min 1 dikurangi min 10. Min 1 dikurangi min 10 itu adalah min 1 tambah 10 atau sama dengan 9. Nah, 9. Jadi untuk titik dari R itu adalah min 2,9. Harusnya. Ini pernyataan yang keempat salah ya. Oke, itu dia pembahasan kita untuk video yang kedua dari nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.